seluruh peserta pada bingung nih mengenai acara kita di siang hari ini. Emangnya apa sih emergency report episode 1 itu? Oke, di sini akan sedikit saya jelaskan. Jadi, Emergency Report episode 1 itu merupakan suatu acara yang akan membahas tuntas, dikupas habis dari awal sampai akhir mengenai kegawat daruratan kardiologi di instalasi gawat darurat yang tentunya sudah kita ketahui bersama, di mana acara pada hari ini diselenggarakan oleh IKA, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Baik hadirin seluruh peserta yang berbahagia, gimana kabarnya hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik hadirin seluruh peserta yang berbahagia, perkenalkan saya Bakti Wibowo yang tentunya akan memandu acara yang luar biasa pada hari ini dari awal hingga akhir sampai selesai nanti. Baik hadirin seluruh peserta yang berbahagia, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, malah kita bersama berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan doa tadi acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik hadirin seluruh peserta yang berbahagia, sebelum kita kupas tuntas mengenai masalah kegawat daruratan kardiologi di instalasi gawat darurat, boleh nih seluruh peserta menuliskan alamat atau asal daerah tempat tinggal seluruh peserta pada hari ini. Supaya kita tahu nih kalau acara hari ini tuh benar-benar diikuti seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Sambil kita tunggu kira-kira seluruh peserta yang hadir berasal dari mana saja ini. Oke, baik. Pontianak. Oke, Pontianak sudah hadir pada siang hari ini. Kita tunggu dari mana lagi? Surabaya, Tulung Agung, Surabaya. Oke. Baik, lumayan jauh sekali. Oh, ada dari Sidoarjo. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, sepertinya acara kita pada hari ini sangat luar biasa sekali dan antusias yang luar biasa dari seluruh peserta yang sudah hadir pada saat ini. Baik, sepertinya seluruh peserta sudah tidak sabar untuk menyimak bersama dan menerima ilmu yang akan disampaikan langsung oleh narasumber pada hari ini, dan tentunya penyampaian materi oleh narasumber akan dipimpin oleh moderator yang luar biasa, yaitu beliau bernama Dr. Almir Pradipta Andras Asmara. Mari kita sapa terlebih dahulu moderator kita pada siang hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Andras, selamat siang Dokter Andras. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Oke, Bakti baik. Wibowo. Iya, gimana kabarnya hari ini Dokter? Alhamdulillah, Surabaya panas ini kayaknya. Oke, baik, benar sekali Dokter, Surabaya pada siang hari ini dalam keadaan panas luar biasa Dokter. Oke, baik Dokter, sepertinya kita di sini peserta sudah tidak sabar untuk mendengarkan dan menyimak langsung materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan di sini untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Dokter Andras. Kepada Dokter Andras kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Bakti Wibowo selaku MC kita pada siang hari ini. Izinkan saya ambil alih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dokter-dokter semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Andras Asmara. Di sini saya diberikan mandat untuk menjadi moderator pada event emergency report yang pertama. Jadi ini adalah episode yang paling pertama. Nah, sebenarnya kami dari IKA ini tujuannya mengadakan acara ini untuk merefresh ilmu teman-teman sejawat dokter-dokter yang mungkin sudah lama lulusnya ya. Dan juga mengupdate ilmu, barangkali ada tata laksana baru atau ada beberapa pengetahuan yang sebelumnya kita tidak tahu. Dan di sini juga saya lihat ada teman-teman adik-adik preklinik, ada juga dari clerkship maupun koas. Ini dapat menjadi pembelajaran yang sangat bagus. Jadi nanti teman-teman bisa punya bayangan nih ke depannya kalau teman-teman sudah jadi dokter, teman-teman sudah memegang tanggung jawab menjaga IGD, suatu rumah sakit, dan teman-teman menghadapi kasus-kasus kegawat daruratan seperti ini, apa saja langkah-langkah yang bisa kita ambil sesuai kompetensi kita sebagai dokter umum. Ya,
Tentunya pada siang hari ini saya juga nggak sendirian di sini. Nah, saya akan ditemani oleh sejawat saya, Dr. Wahyu Firmansyah. Assalamualaikum, Dr. Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Andras. Gimana kabarnya? Sudah bisa istirahat cukup nih habis jaga malam? Alhamdulillah sudah cukup, Dok. Alhamdulillah. Ada kasus jantung nggak, Dok, semalam di IGD, Dok? Dapat AF rapid unstabil. Waduh, jadinya nggak bisa tidur ya, Dok ya? Benar-benar. Jadi nggak tidur semalaman ini tadi. Baik, baik. Tentu saja nih Radioversi teman-teman, dong. Iya, Dok. Ada versi, Dok, di ICU, Dok. langsung dijawab sama konsulen kita. Baik, tentunya semua sudah nggak sabar nih dokter, pengen tahu siapa sih sebenarnya narasumber kita pada siang hari ini. Teman-teman kan sudah melihat fotonya, melihat namanya. Tapi mari kita mengenal lebih lanjut siapa beliau. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Dokter Wahyu. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dokter Andres atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membacakan CV dari pembicara kita. Mungkin teman-teman sudah cukup kenal semuanya tentunya. Beliau adalah Dr. Abraham Ahmad Ali Firdaus, spesialis jantung dan pembuluh darah, member Fellow of Indonesian Heart Association, Diploma Bioetik. Beliau tentunya sekarang menjabat sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, kemudian sebagai Ketua Staf Medik Kardiovaskular Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Kardiovaskular Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas NU Surabaya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan Universitas NU Surabaya, dan juga beliau pernah menjabat dan sampai sekarang masih menjabat sebagai anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, lulus tahun 2000, kemudian melanjutkan sekolah spesialis sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di FK Universitas Erlangga dan lulus tahun 2015. Baik, langsung kita sapa. Assalamualaikum, Dokter Abraham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Terima kabarnya, kasih. Dokter? Alhamdulillah. Panas juga di Gresik. Ini lagi di Gresik. Oh, siap, Dokter. Saya lagi di situ Bondo ini, Dokter. Panas juga, Dokter. Baik. Nampaknya Dokter Andres ini audiens juga tidak sabar, Dokter. Pengen segera langsung diskusi kasus ya, Dokter ya. Biar nggak lama-lama ya, kita langsung saja saya serahkan ke Dokter Andras untuk kasus yang pertama. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Dokter Wahyu. Jadi sebelum kita mulai, izin saya jelaskan. Jadi mekanisme acara pada siang hari ini, kita ingin membuat suasana seperti seolah-olah kita semua ini sedang menjaga suatu IGD. Jadi nanti kita akan mendapatkan seorang pasien dengan gejala tertentu, dan nantinya di setiap langkah-langkah itu, kita akan meminta partisipasi teman-teman semuanya nih. Sudah ada 103 orang. Nah, akan ada muncul polling, kuis di dalam layar Zoom, ada beberapa jawaban, dan tolong teman-teman nanti pilih satu jawaban dari 4 pilihan yang ada. Karena itu nanti akan menentukan langkah-langkah kita ke belakang, dari awal sampai akhir. Dan di akhir nanti, tentu saja seperti kita jaga IGD pada umumnya, kita akan konsul kepada spesialis kita. Dalam hal itu tentunya Dr. Abraham. Oke, jadi kita langsung mulai saja. Bisa minta tolong next, dokter. Walaupun siang-siang ya, jadi kita coba bayangkan saat ini kita sedang menjaga UGD, malam hari ini jam 12 malam, sudah ngantuk-ngantuknya nih, sudah mau siap-siap tidur, terdengarlah suara pintu UGD dibuka. Datanglah seorang laki-laki berusia 61 tahun, diantar oleh keluarganya, mengeluhkan nyeri dada sebelah kiri, kurang lebih 4 jam yang lalu. Nyeri dada dirasakan tiba-tiba setelah pasien pulang kerja. Durasinya lebih dari 30 menit. Nyeri dada dirasakan seperti tertindih benda berat. Nyeri juga dirasakan menjalar ke bahu hingga ke lengan kiri. Keluhan tersebut disertai adanya keringat dingin, mual, namun tidak sampai muntah. Riwayat nyeri dada sebelumnya disangkal
pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi namun tidak minum obat secara teratur, riwayat diabetes mellitus di sangkal, dan pasien memiliki kebiasaan merokok sejak usia 18 tahun, 1 pak sehari. Nah, teman-teman sekarang sudah bisa membayangkan ya kondisinya. Teman-teman perhatikan mana keyword-keyword yang penting untuk arah kita menentukan langkah-langkah kita ke belakang. Oke, gimana nih Dokter Wahyu? Tanggapannya Dok, dapat pasien seperti ini Dok, tengah malam Dok. Waduh, pas lagi ngantuk-ngantuknya ya dok ya, langsung datang kasus kayak gini, langsung melek biasanya yang dokter jaganya dok ya. Bener banget, kopi kalah nih sama kasus nyeri dada ya Dok ya. Iya, langsung melek ini ya. Oke, bisa tolong next Dokter? Nah, dari hasil anamnesis ya, sekarang kita tentukan jenis nyerinya dulu teman-teman. Dari nyeri dadanya ini tipikal atau atipikal ya. Kira-kira nyeri dadanya spesifik diakibatkan karena jantung atau karena selain jantung. Mungkin asam lambung, mungkin kecetit, atau yang lain. Nah, kira-kira nih dari situasinya tadi, nyeri dada sebelah kiri, tertindih, menjalar sampai ke bahu, ke lengan, durasinya lebih dari 30 menit. Nah, tolong teman-teman bisa pilih, ada 2 jawaban nih di layar Zoom. Saya beri waktu 30 detik lagi aja ya. Karena memang nyeri dada ini sangat rancu ya. Gak cuma di IGD, di klinik juga dikira asam lambung, dikira kecetit, dikira kenapa. Nah, Jangan tapi kita lupa harus satu bisa dok, membedakan. masuk angin Ya, dok. benar banget. Oke, dari hasil sementara ternyata 91% menjawab jenis yang tipikal chest pain, dokter. Mungkin bisa diakhiri pollingnya. Oke, jadi kita sepakat bersama-sama berpikir bahwa ini adalah tipikal chest pain, jadi nyeri dada yang spesifik karena jantung. Boleh next, dokter? Setelah itu, setelah melakukan anamnesis, kita melakukan initial assessment. Jadi penilaian awal, ini kira-kira larinya mengarah kemana nih? Ada 4 jawaban, tolong teman-teman dokter semuanya menjawab dari 4 itu. Apakah mengarah ke perikarditis atau radang dari selaput jantung, perikard? Apakah pleuritis, radang dari selaput paru-paru, pleura? Apakah sindroma koroner akut? Ataukah emboli paru? Wah, langsung nih ada 50 jawaban lebih menjawab C, yaitu sindroma koroner akut. Jadi mayoritas kita sudah sepakat ya, kita berpikir ini arahnya menuju sindroma koroner akut. Baik. Bisa di next, dokter. Jadi kita sudah melakukan anamnesis, kita sudah menentukan initial assessment kita. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik tentunya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tensinya 150/90. Nadinya 98 kali per menit, reguler, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36,7 derajat, aksila, saturasi oksigen 96% room air. Status gizinya bisa dilihat, ini pasiennya gemuk ya, obesitas tingkat 2, IMT-nya 30,2. Next. Dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan, generalis, kepala leher tidak didapatkan adanya kelainan, paru-paru juga tidak didapatkan adanya kelainan, semuanya normal. Next. Dari jantung normochest tidak didapatkan adanya trill, iktusnya teraba, batas jantung kanannya sepertinya juga normal, auskultasi juga normal, tidak didapatkan adanya kelainan. Pemeriksaan abdomen juga didapatkan semuanya normal, dalam batas normal. Next. Dan terakhir dari ekstremitasnya, akralnya hangat kering merah, CRT-nya kurang dari 2 detik, tidak didapatkan edema, motoriknya normal di semua ekstremitas. Next. Oke, kita sudah anamnesis, kita sudah pemeriksaan fisik, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan jawaban, gambaran apa ini EKG ini. Iramanya apa, sinus atau bukan, heart rate-nya berapa, apakah ada kelainan yang mencolok, yang membahayakan. Mungkin kalau
Ada yang mau on mic, boleh silakan on mic. Atau kalau malu-malu boleh di chat. Chat, ini irama apa nih? Sinus atau bukan sinus ini kira-kira? Heart rate-nya kira-kira normal, apa takikardi atau bradi nih kira-kira? Boleh kalau mau aksis frontal horizontal. Saya soalnya sampai sekarang ini masih ingat ini apa yang diajarkan oleh Dr. Abraham pada saat saya masih preklinik dulu. Sampai sekarang terpakai, alhamdulillah dokter. Bagaimana cara menghitung cepat heart rate, bagaimana menentukan aksis, dan lain-lain. Ayo, ada yang mau chat? Memberikan saran kira-kira apa ini? Dokter Wahyu gimana kira-kira Dokter Wahyu? Iya, masih ingat terus dokter. Soalnya tiap pagi kan disuruh WA ini ya, ECG pasien semua disuruh masukin ke grup ya. Habis itu disuruh baca ya. Jadi mau Ya, tidak mau akhirnya terbiasa bisa akhirnya ya. iya Ya benar ini banget dokter. mungkin koasnya ini dokter yang mau koas jantung ini mungkin ada yang mau baca ini dokter. Oke, teman-teman semuanya ingat-ingat ya EKG-nya kira-kira apa kelainan yang mencolok tuh. Kelainan mencolok yang kayak gundung-gundung tuh. Nah, di lead berapa aja dilihat. Oke. Kalau sudah kita next dokter. Masih malu-malu nih teman-teman dokter semuanya ini. ST elevasi 23 AVL. Dwi, mantap. Kalau gitu boleh diisi lagi pollingnya nih dari 4 ini. Kira-kira tadi itu apakah ST depresi, apakah ST elevasi, apakah T inversi, kemudian lokasinya di mana aja tadi itu kira-kira. Saya beri waktu setengah menit. Wah, gara-gara jawaban Dwi ini langsung banyak yang memilih jawaban yang B nih. ST elevasi 23 AVF. Oke, jadi mayoritas kita sepakat ya, itu gambarannya adalah ST elevasi 23 AVF, di mana itu menggambarkan situasi kondisi jantung bagian inferior. Nah, sebelum lanjut, mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan saran, advice, kalau kita menemukan ST elevasi inferior, seharusnya kita melakukan pemeriksaan lanjutan apa nih teman-teman? Pemeriksaan lanjutan EKG sebelah mana nih, kalau sudah menemukan ST elevasi inferior? EKG posterior dan kanan, mantap. Jadi benar sekali, nanti kita tanyakan ke konsulan kita ya. Baik, jadi banyak yang memberikan saran, kalau sudah ketemu STEMI inferior, seharusnya kita melakukan pemeriksaan lanjutan EKG posterior dan sebelah kanan. Wah, ada yang lengkap nih, sinus 70 kali per menit, normoaksis, elevasi 23 AVF, ST depresi di 1 AVL, lead resiprokal. Mantap. Kita bisa lanjut dulu dokter. Nah, setelah pemeriksaan penunjang EKG, selanjutnya pemeriksaan penunjang ronsen, fototoraks. Teman-teman lihat nih, teman-teman nilai, kira-kira bagaimana nih besar ukuran jantungnya, bagaimana parenkim paru-parunya, dan sebagainya. Oke, cukup. Bisa di next, dokter. Nah, EKG sudah, ronsen sudah, selanjutnya biasanya kita melakukan pemeriksaan lab dasar, yaitu darah lengkap. Teman-teman bisa lihat di layar, kalau sekilas sih, sepertinya semuanya normal ya, tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang di luar batas nilai rujukan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa labnya sementara hasilnya normal, darah lengkap. Oke, bisa di next. Nah, setelah anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG, ronsen, dan lab, saatnya kita menentukan diagnosis asesmen kita pada kasus kali ini. Kira-kira dari 4 itu, yang mana jawabannya, teman-teman? Tolong diisi pollingnya lagi. Apakah N STEMI anterior, apakah STEMI anterior, atau UAP ya, unstable angina pectoris, atau STEMI inferior? Ada yang menjawab inferior, ada yang menjawab N STEMI anterior, ada yang menjawab STEMI anterior. Oke. Kita ikut keputusan mayoritas, jadi kita pilih yang STEMI inferior. Oke, bisa di next. Nah, kita sudah punya diagnosis nih, asesmen nih. Oh, ini pasien terkena STEMI inferior. Selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana tata laksana awal kita nih, kira-kira. Kalau pasien dengan STEMI inferior, dari 4 pilihan jawaban itu, kira-kira mana yang akan kita berikan ke pasien?
Karena kalau salah pemberian ini bisa gawat, bisa fatal ke pasiennya. Kira-kira yang mana teman-teman? Apakah yang A, yang B, C, atau D? Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Oke, gimana kira-kira Dokter Wahyu nih? Dari Wah, jawaban teman-teman dokter sejawat ini. ini ada yang galau ya dok ya. Ada yang mau langsung loading dual antiplatelet, ada yang main aman dulu ini kayaknya ya dok ya. Iya, apalagi masih efek ngantuk-ngantuk tadi ya, jam 12 malam. Iya, jam 12 malam ini. Oh, ada yang cukup loading dual antiplatelet aja, ada yang pilih C, ada yang pilih D. Baik, kita ikuti keputusan bersama ya, yang paling banyak. Mayoritas menjawab yang A. Jadi pasien ini kita berikan aspilet 320 mg, clopidogrel 300 mg, ISDN 5 mg, dan juga atorvastatin 20 mg, dan persiapan untuk dilakukan revaskularisasi. Oke, next. Nah, saatnya yang paling penting, kalau sudah semua terlewati, kita sudah memberikan tata laksana awal sesuai kompetensi kita sebagai dokter umum, langkah selanjutnya yaitu kita konsul kepada dokter spesialisnya. Dalam hal ini adalah Dokter Abraham. Assalamualaikum dokter, izin konsul dok. Monggo. Salam. Mungkin Kembali ke kita itu ya, review dari kita anamnesis ya review dok ya. ya. Oke. Mungkin teman-teman dokter-dokter semuanya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh chat di kolom chat ya, dituliskan apa pertanyaannya, nanti akan saya tanyakan kepada konsulen kita. Jadi dari hasil anamnesis dokter, kira-kira apakah ada yang perlu ditambahkan dokter? Atau adakah yang menjadi pertanyaan penting apabila kita menemukan pasien dengan keluhan nyeri dada dokter? Ya, tadi alhamdulillah sudah banyak yang benar ya, typical chest pain ya. Kita perlu istilahnya highlight ya. Jadi semua pasien kalau ada chest pain ya, kita kan harus menentukan SKA atau cuma stable atau cuma PJK saja ya. Itu yang harus, karena kalau yang PJK nggak perlu ngamar ya. Kalau SKA kan wajib ngamar ya, wajib ngamar, dan itu termasuk kasus yang pembunuh terbesar ya. Jadi nggak main-main ya, karena pembunuh terbesar ya. Dan memang seperti itu ya. Tadi malam di ICU pasien saya semi inferior mati satu ya. Itu. Jadi Innalillahi. satu semi inferior, shock kardiogenik. Nah, saya dulu pernah bilang kan, kalau ada shock kardiogenik, mortalitasnya berapa? 80%. Nah, dan memang terbukti ya, termasuk yang tadi malam itu ya. Ya alhamdulillah sebenarnya sudah bertahan 2 hari sebenarnya, tapi nggak nutut ya. Sudah gagal napas, jadi alo, shock kardiogenik ya. Gitu. Jadi pertama tentukan ini SKA apa enggak ya. Nah, pertama kita lihat dari durasi ya. Durasinya ini sudah lebih dari 20-30 menit, wis jelas ya. Oh, ini tipikal ini ya. Berarti ini SKA ini ya. Sama kita lihat, kita highlight dia punya faktor risiko apa ya. Yang pertama pasien laki-laki ya, usia 61 ya, sudah lebih dari 55 ya. Itu. Kemudian ada hipertensi ya. Kemudian ada lagi merokok ya. Dulu pernyataan saya waktu saya mau lulus itu, saya dulu ambil pasien populasinya pasien SKA 50% pasien SKA yang saya waktu saya teliti perokok 50% ya. Terus saya pernah punya pasien umur masih muda 20 berapa ya, nggak sampai 25. Udah pasang stent ya. Udah pasang stent satu. Jadi diagnosanya sudah gold standarnya sudah terpenuhi kan, sudah angiografi dan malah sudah dipasang ya. Itu kita cari faktor resiko apa, nggak ada, cuma perokok aja ya. Itu. Jadi jangan lupa ya faktor resiko ya. Ada chest pain, faktor resikonya jelas ya. Itu. Kemudian chest pain kadang-kadang di jantung kita perhatikan
jantung itu ada dua eh, saraf autonomik yang bekerja ya. Jadi kalau ada sesuatu di jantung, pasti kedua saraf otonom ini akan terpengaruh ya. Jadi kadang-kadang rasa keringat dingin, takikardi kadang-kadang ya, kecuali inferior. Inferior itu kadang sering bradikardi, ada malah sampai blok ya. Ya, ada namanya distojaris refleks itu yang membuat dia bisa jadi blok ya. Itu. Jadi kemudian ada efek parasimpatis ya, mual, muntah ya, itu eh, efek-efek parasimpatis itu ya. Jadi begitu jantung ada sesuatu ya, ini kan infak kan ya. Infak ini ya otomatis keduanya akan bisa timbul ya. Gitu. Kemudian merokoknya juga sudah lama ya, 1 pak per hari ya. Itu jadi khas ini ya. Dan kasus seperti ini sangat banyak ya, sangat banyak dan khas. Next slide. Itu dari anamnesis ya. Jadi kalau bisa begitu ketemu chest pain cari selain cari ini SKA apa enggak ya, cari ini tipikal apa atipikal ya, itu ya. So kalau atipikal itu gimana? Kadang-kadang chest pain macam-macam kan penyebabnya, sampai eh, slide yang IPD dulu ya, saya ngajar IPD itu kan ada yang tentang chest pain itu ya. Bahkan ada yang cuma ada karena muscle ya. Ada berapa? Biasanya kalau muscle itu gini, gampang. Oh, nyerinya di mana? Ini kan bisa ditunjuk dengan jelas gitu ya. Oh, sebelah kiri, Dok ya. Benar-benar sama sebelah kiri ya. Tapi sebelah mana, Pak? Ini, Dok. Dok. Nah, terus pegang aja, kamu cek ya. Aduh, nah, oh muscle ini ya. Itu ya. Terus kalau ada berhubungan dengan pola makan ya, mungkin makan yang apa cabe gitu. Oh, ini jangan-jangan ini eh, apa gastrointestinal ya, GERD, gastritis apa ya. Tapi kalau kamu ragu-ragu ya, cari diagnosa yang terberat. Jangan di GERD kan, tapi gak kamu EKG ya. Apalagi dengan faktor risiko yang kayak gitu ya. Usia, laki-laki, merokok, hipertensi ya. Kalau melihat kayak gitu ya, jangan di GERD kan dulu sebelum EKG ya. Itu. Kemudian next slide. Next slide. Nah, tadi yang saya suruh pilih ya. Ini SP-nya apa ini? Koroner biasa atau SKA ya. Alhamdulillah kok tadi banyak yang milih SKA ya. Pemeriksaan fisik ternyata masih hipertensi ya. Kemudian lain-lain bagus. Ada obesitas, faktor resiko lagi ya. Ya. Next slide. Ya, ada hipertensi, ada obesitas ya. Pemeriksaan kepala, leher, paru aman ya. Dan sering gitu aman ya, sering normal semua. Fotonya aja masih normal, itu masih banyak kadang, karena ini serangan pertama kan ya. Kecuali dulu pernah ini lagi bisa bisa sudah kardiomegali, malah kadang sampai sudah tipis, di eko gitu sudah seperti kardiomiopati kadang-kadang ya, kalau serangannya sudah lama berkali-kali gitu. Next slide. Pemeriksaan paru normal, jantung juga secara pemeriksaan fisik normal ya. Cuma yang perlu jadi perhatian, terutama STEMI ya, harus kamu cari ada nggak bunyi atau bunyi VSD, ada nggak bunyi atau suara jantung menjauh. Ya, apa sih? Kenapa sih? Takutnya itu kan namanya infak ya. Kalau infak itu kan kalau kita lihat, kita misalnya di kulit di dengkul kita itu borok itu loh ya, borok. Lah ini boroknya di jantung ya. Kalau infaknya terutama antroseptal ya. Kalau terjadi di septal misalnya, ya boroknya di septal itu akhirnya apa? Merotol jadi VSD ya. VSD yang akut karena infak ya. Jadi kamu lihat ono murmur nggak di eh, CS3-nya situ ya. Kemudian kamu ini nggak ada
tanda-tanda temponit nggak? Suara jantung menjauh, JVP ini meningkat, ada apa, perbedaan eh, sistolnya, ya lebih dari 20 mm Hg waktu inspirasi dan ekspirasi, ya itu. Kenapa? Bisa free wall rupture, ya. Jadi kalau tadi VSD itu septalnya rupture, ruptur, ya, atau free wall-nya, misalnya anterior, ya. Free wall itu yang depannya gitu, kok ya borok, borok, bocor. Nah, akhirnya apa? Kan masih ada perikat, ya. Nah, ketutup di situ, tapi jadi eh, memang kasusnya jarang, ya. Tapi saya selama pendidikan 6 tahun itu pernah ada, ya, rupture jadi VSD gitu, ya. Mortalitasnya sangat tinggi, tapi alhamdulillah waktu itu pasien ini masih hidup, ya. Akhirnya apa? Ya ditutup juga, dioperasi, ditutup. Tapi nggak saat itu karena bingung kalau mau dibetulkan saat itu kondisinya masih borok, ya masih rapuh, ya. Jadi nggak bisa ditutup, dijahit brotol, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, ya. Atau ada nggak tanda MR akut, ya. Tahu-tahu sesek, lo kok ada bising sistolik di apek, ya grade 3 misalnya. Kok ini ada bising sistolik glowing, ya, gitu ya. Lah jangan-jangan ini muskulus papilarisnya putul, ya. Kalau muskulus papilaris putul gimana? Nggak ada yang menyangga eh, apa itu menyangga mitralnya, akhirnya apa? Ya mitralnya regurgitasi akhirnya, ya itu. Jadi itu yang perlu dicari tanda-tanda komplikasi, ya. Jadi di pemeriksaan jantung itu, ya, pada pemeriksaan paru kamu cari ada ronki enggak, ya. Ya biasanya kalau ima inferior jarang sampai gagal jantung kiri, ya. Kalau anterior, apalagi anterior luas, ya, itu anterior luas, takikardi, modal sesek, nah itu gagal jantung kiri, ya. Ya, oh ronkinya penuh, waduh, halo, ya, halo, cekkan saturasi nih gimana, ya. Jangan-jangan ada gagal nafas, ya. Kalau gagal nafas, oh oksigennya, ya, nasal dulu, nasal kurang, masih 91. Masker kurang, masker reservoir masih kurang, Jackson Reese kurang, intubasi, ya. Jadi itu yang cepat mati tuh, ya. Nafas, ya, RW RW-nya normal kan, ya, tapi breathing-nya, ya, jangan-jangan karena alo breathing-nya ini. Jadi itu yang perlu diperhatikan pada saat pemeriksaan fisik, ya. Apa yang dicari itu biar kamu fokus, ya. Oh, posisi yang tak cari kalau ada koroner, ya, akut, nah, apalagi STEMI, ya. Cuma ini kan belum di EKG, biasanya kan memeriksa ini EKG-nya masih digelendeng, ya. Tapi kamu periksa duluan aja. Oh iya SKA ini, kamu periksa, kamu cari itu tadi, ya. Kemudian abdomen biasanya jarang ada kelainan. Ya. Next, next slide. Ekstremitas, ya, biasanya jarang ada kelainan, ya. Kecuali kalau shock kardiogenik, ya pasti akaralnya dingin, ya. Next slide. Nah sekarang EKG-nya, ya, ada di 2, 3 AVF itu sudah mulai sudah eskalasi, bahkan di lit 3 sudah kelihatan mulai ada ki patologis, kinya sudah mulai dalam, ya, itu, ya. Di ini prosesnya sudah agak lama, ya, meskipun masih baru baru nyel, ya. Kalau lama nanti kelihatan kinya patologis, terus ini sudah mulai itu ST-nya kadang ST elevasinya sudah mulai kelihatan turun, ya. Nah, tadi ditanyakan kalau ada ini kan inferior, ya. Kalau inferior diperlukan mana lagi? Posterior dan RP, ya. Posterior itu 7, 8, 9. Jadi 7 itu sejajar dengan P456, tapi di posterior axial line, kemudian sejajar dengan mid clavicula, tapi di belakang scapula, ya, mid scapula, kemudian paravertebra. Ya, itu sejajar semua dengan 456. Pasiennya nggak perlu disuruh jungkel, nggak perlu disuruh tengkurap, ya. Nggak enak pasien SKA ini, nggak mungkin bisa tengkurap, ya. Miring aja, ya.
suruh miring aja, miring kanan ya, miring kanan, habis itu kamu tempel. Habis itu EKG kanan. Kanan itu sama dengan EKG V1 sampai V6 yang seperti biasanya, tinggal dibalik aja ini di kanan ya. Itu. Ya, nanti yang perlu dilihat 345 itu yang ini. Tapi harus kamu tulis RRR gitu ya. Ya, karena nanti yang baca orang lain biar bisa tahu ya. Oh, ini kaki kanan. Terus yang tadi posterior juga tulisi. Misalnya di 789 itu kamu pakai knopnya V456 ya. 456 kamu coret ya. 789 gitu ya. Posterior. Jangan ditulisi posterior toh. Ya, nanti yang dilihat kan yang mana nanti ya. Kan bisa saja kamu pakai V1-nya, V2-nya. Karena pasti ada cuma 6 rata-rata ya. Itu nggak sampai 9, adanya cuma 6 ya sudah. Kamu coret aja, oh ini 789. Terus nanti yang R kamu ini kan RRR ya, belakangnya kamu tulisi sendiri ya, supaya yang orang lain baca tahu ya. Nah, karena ini tidak ada hasilnya posterior dan eh, apa itu RV ya, kita anggap ini inferior murni kita anggapnya ya. Karena kenapa kalau kita STEMI inferior ya, nanti kamu lihat RV karena tata laksana RV beda ya. RV jangan hati-hati, jangan ngasih obat-obat yang ganggu preload. Contohnya apa ya? Yang untuk koroner kamu pakai untuk anti angina, nitrat ya. Nah, nitrat itu kan fungsinya kalau di gagal jantung preload ya. Jadi obat-obat kalau Irma RV itu kamu preloadnya jangan diganggu karena biasanya kalau ada IMA RV itu RV-nya nggak bergerak sama sekali ya. Kalau nggak bergerak sama sekali darah berarti nggak bisa dong ke paru-paru. Nah, akhirnya apa? Tergantung preload. Preloadnya itu yang harus tinggi supaya desak. Nggak kan nggak kontraksi RV-nya ya. Supaya desak masuk ke paru-paru. Preloadnya ditinggikan, makanya biasanya di loading malah di loading cairan, dikasih cairan sampai 2 liter ya. Supaya preloadnya tinggi, geser. Nah, akhirnya masuk paru-paru, akhirnya ditarik waktu diastolik vertikal kiri, ditarik, seret, nah, sudah aman deh. Ya, kalau kamu preloadnya kamu turunkan sekali, ya nggak bisa masuk, akhirnya nanti shocknya ventrikel kanan, ya susah itu. Ya, itu tadi kenapa jangan ganggu preloadnya. Niatnya kamu anti angina, padahal dia preloadnya juga ini, ya. Terus morfin, hati-hati ya. Morfin itu venodilator kuat juga, ganggu juga. Ya. Itu jadi hati-hati jangan pakai itu dulu malah di loading cairan ya itu. Next slide. Nah ini tadi ya evaluasi 2 3 AVN. Next slide. Nah tinggal tata laksananya. Oh itu torak ya, torak ya biasanya relatif clear ya. Ya pemeriksaan penunjang ya relatif normal semua ya. Tinggal apa yang perlu diperiksa kalau di ini ya. Tapi pemeriksaan ini jangan ditunggu ya. Kamu sudah tahu EKG-nya sudah ada chest pain, sudah ada EKG, 2 dari 3 kan sudah cukup, nggak perlu cardiac marker ya. Ya, tapi perlu kamu cek cardiac markernya boleh ya. Kalau di kita sekarang udah pakai troponin, HS troponin, high sensitivity troponin ya. Itu kamu nanti bisa menentukan prognosisnya ya. Kemarin pasien yang meninggal itu troponinnya 7.000 kalau nggak 3.000 ya. Padahal 100 saja sudah normal ya. Apa sih tandanya troponin itu? Troponin itu normalnya ada di sel jantung. Di sel jantung, bukan di darah ya. Jadi tidak ada deteksi di darah mestinya. Loh, kenapa kok bisa ada di darah? Oh, misalnya karena enstemi, karena STEMI ya. Kenapa? Berarti selnya pecah. Ya, kalau pecah berarti itu tandanya apa? Ya mati, infak. Ya, semakin terdeteksi banyak di darah berarti semakin banyak sel yang rusak. Ya, wong 100 sudah ini kok 3.000 ya.
berarti sangat luas yang infak, yang mati, ya itu. Nanti kamu bisa menentukan prognosisnya, ya itu. Kalau nggak salah di ruangan kemarin ada pasien juga sampai 3.000 ya kalau nggak salah. Pulang hari ini kalau nggak salah. Ya, nggak tahu anak DMI yang pegang nggak ya? Itu 3.000 bayangnya. Mau pulang itu pasiennya, ya mau pulang, ya. Untung aja kok saya ada feel ya, feelingnya dokter UGD-nya. Jangan dek, tunggu troponinnya dulu, ya. Terus 3.000 mau tetap mau pulang katanya. Saya bilang hati-hati, mortalitasnya tinggi, maksudnya gampang mati ki pasiennya 3.000. Akhirnya mau masuk ya itu. Ya, bayang no 3.000 tuh loh, mau pulang. Karena ya untung aja karena di, ditunggu hasil troponinnya itu akhirnya mau masuk ya. Jadi mortalitasnya koroner ini sampai 30%. Jadi yang hidup-hidup itu 70% dari yang sudah kena serangan ya. Ada yang mati di UGD, bahkan banyak yang nggak sampai ke UGD ya. Ada orang tahu-tahu mati, nek wong Jawa bilangnya angin duduk ya. Ya nyeri dada, longgo, mati ya. Itu hanya koroner yang bisa segitu ya. Jadi kalau ada gitu kamu ditanya, kamu suruh bilang kenapa ini dok kira-kira serangan jantung Pak. Nggak ada lagi. Ada lagi pankreatitis akut tapi ya nggak pernah ketemu. Dua orang ya. Dulu ada kakak kelas saya waktu BPJS juga meninggal di kamarnya, meninggal mendadak ya. Nah, paginya nggak masuk ya. Ada teman kakak kelas saya juga sama ngambil BPJS waktu itu, ya masih MKDU ya. Kok arek iki gak iku sak kos padahal ya. Akhirnya didobrak pintu kosnya, ya sudah meninggal. Begitu di visum ya, eh, ternyata pankreasnya pecah ya, pankreatitis akut ya. Jadi itu aja jarang itu, saya baru nemu satu itu, belum pernah ketemu tahu lagi ya. Itu jadi ya paling banyak ini paling gampang ya, misalnya kamu subuh-subuh tahu-tahu dibangun no ya, dok 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 tolong lihat dok, itu di pasar kok ada tukang sapunya nggak bergerak. Nah, kamu datang ke situ, orangnya pegangan dadanya ya, apa menasik nyekel sapu logo ya, duduk orangnya neng kursi gitu ya, nggak sampai itu. Kamu lihat loh kok matanya kok sudah midriasis ya, kan berarti meninggal tuh. Kan pasti orang tanya kenapa dok. Ya udah jawab ini koroner pak, ini serangan jantung. Kalau orang orang gampangannya kan gitu kita bilangnya serangan jantung pak, ini angin duduk ya. Itu yang bisa sudden death ya. Matinya serangan jantung itu paling banyak karena aritmia ya. Aritmia maligna ya. Apa itu VT, VF ya itu ya. Terus slide. Nah, tata laksana di UGD ya karena STEMI yang ini kita persiapkan untuk revaskularisasi ya. Ya tergantung dia bisa apa. Oh, BPJS, Dok. Oh, rumah sakitnya punya cath lab. Oh, dokternya siap. Oh, BPJS harus ACC. Ya sudah, primary PCI revaskularisasinya ya. Pilihan pertama yang terbaik masih itu, belum ada yang lain ya. Itu ya, pasti. Oh, Dok, gak ada, Dok. Saya ini di Pamekasan ya. Pamekasan sudah buka, sorry sorry ya. Madura buka ya barusan ya. Jadi jangan khawatir ini yang mau tugas-tugas di Madura atau yang sudah di Madura ya. Itu Pamekasan buka. Jadi kalau di Sumeneb, di mana Sampang ya dan sekitarnya Pamekasan mengcover. Kalau Bangkalan langsung Surabaya aja ya. Itu. Terus sebelum dikirim gimana? Sebelum dikirim kamu kamu perhatikan 2 jam nggak ke sana? Anek Sumeneb Pamekasan nggak sampai 2 jam ya. Jadi langsung aja loading dual antipatelet ya. Terus apa?
anti angina ya. Dok tadi inferior, inferior anggap ini RV-nya bagus ya, karena nggak ada ini ya. Boleh kalau ini boleh kamu kasih anti anginanya ada ISDN boleh ya itu ya. Jadi loading, habis itu kan nggak sampai 2 jam ke ini, langsung kirim aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau lebih dari 2 jam, misalnya Bangkalannya tapi sana pantai utara, kira-kira ke Surabaya 2 jam, sambil dingirim kamu tombolitik di ambulan itu ya, tombolitik dulu ya. Adanya apa yang paling banyak pakai streptokinase ya, paling umum, paling banyak tersedia ya. Kamu kasih streptokinase 1,5 juta unit IV dalam 30 menit. Nah, kalau ada pam-paman naik ya. Di ambulan tuh sambil jalan sambil ngirim. Tapi telepon dulu, nanti ngomong ya STEMI, pasiennya siap untuk dilakukan revaskularisasi gitu. Dari dokter UGD-nya sudah siap. Itu tim tim cath lab begitu ditelepon gitu itu sudah langsung eh, disiapkan itu. Jadi begitu kamu tiba di UGD, sebelum tiba aja sudah datang itu. Kita dulu gitu. Sebelum pasien sebelum tiba kalau ada serujukan ya, kita sudah di cath lab mempersiapkan itu. Jadi dokternya siap melebu. Kenapa? Karena time is muscle. Semakin banyak, semakin lama eh, tertutup, maka koronanya tertutup, maka semakin banyak yang rusak. Ya, itu. Jadi supaya door to needle ya, nyampe UGD-nya sampai dicoblos itu door to needle-nya diperpendek ya. Itu. Kalau misalnya pasiennya belum di foto torak nggak usah ditunggu di situ. Foto jebret tinggal, set ya. Oh sudah di loading. Ya wes, alhamdulillah wes. Oh belum, ya loading itu sambil jalan, ambil di farmasi situ, ambil aja obatnya itu, ambil dulu apa resep belakangan ya, gitu. KRC kan dekat itu farmasinya ya, ambilin dulu. Oh siap loading, ambil dulu. Mas saya ambil dulu ya, itu resepnya nanti baru ini menyusul, gitu ya. Karena ini kasus-kasus GPL ya, nggak pakai lama ya. Itu loading dan persiapan revaskularisasi ya. Jadi kalau jauh ya otomatis sambil trombolytik. Dok jauh sekali. Misalin dia Malang ono. Oh Malang tapi kono. Malang Selatan kono ya. Wes dalane sempit-sempit nang gunung pisan ya. Iku puskesmas kamu terima nang kono. Sekarang puskesmas sudah canggih-canggih. Kadang-kadang EKG-nya masih lengkap. Jadi kalau yang tiang juga di puskesmas, pertama, oh nggak ada EKG. Kamu tanyakan ya. Punya punya EKG nggak? Oh ada dok, itu di gudang. Nah, harus si ono rek, terus ceken ya. Gitu. Jangan dikira terus puskesmas kecil terus nggak ada serangan jantung, jangan dikira ya. Gitu. Bisa kena siapa saja yang punya faktor resiko ya. Saiki wong gunung rokokan ya. Kena diabetes bisa ya. Itu. Jadi tugasmu kalau di puskesmas lihat, ono EKG ini enggak? Oh ada dok di gudang, deloken, Fred. Lo masih bisa ini ya. Lo kertasnya gak iso, ya kok kan pesen lah ya. Cepet kok itu belinya ya. Juga banyak ya. Bahkan online ada sekarang ya. Itu. Siap no ya. Itu. Jadi langsung dibuka diresiki, kadang-kadang di gudang kotor-kotor ya. Terus alat-alat seperti vakum, forceps itu jangan ada kasus baru golek gitu. Ya, kalau perang itu senjatanya disiapkan dulu ya. Tentara itu loh ya. Oh, bedile diprotoli dulu, diuli ya, dibersih-bersihkan, set, pelurune dideloki gitu. Kamu senjatamu ya itu EKG, forceps, apa itu eh, vakum ya begitu, kuretase, alat kuretase, jangan-jangan ya jangan pikir ah iya dek dapat, aku dulu PTT dapat ya 4 kali saya kuret ya. SC saya waktu di Wamena SC lebih dari 10 kali ya. Jangan dikira kamu nggak ngalami, kemungkinan masih bisa ngalami ya. Saya dulu nggak itu kok, nggak berharap tapi kok yo ngalami gitu ya. SC saya dokter umum ya. Baik, Slide dokter. Mohon maaf, dokter. Izin memotong, dokter. ya silakan. Oke, karena ini nanti kan ada 2 kasus, dokter. Jadi ini sudah saatnya nanti kita memasuki simulasi yang kedua nih, dokter. Ya, udah kan habis ini ya?
Oke, dokter. Dua simulasi saja, dokter. Ini sudah ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah dijawab semua oleh Dr. Abraham. Jadi di dalam Google Formulir banyak bertanya bagaimana membedakan tipikal CSP dan atipikal. Kemudian apa saja komplikasi tersering pada SKA. Kemudian apa pemeriksaan diagnosis yang kita perlukan apabila menghadapi pasien dengan SKA. Dan juga persiapan sebagai dokter umum untuk merujuk apabila akan direncanakan tindakan revaskularisasi tadi, dokter. Dan semuanya sudah dijawab semua oleh Dr. Abraham, dokter. Jadi izin kita lanjutkan ke simulasi yang kedua, dokter. Nanti baru tanya jawabnya kita gabung di akhir sesi ini, dokter. Ya, silakan. Baik, kalau gitu di simulasi yang kedua nanti akan dipandu oleh saudara saya, sejawat saya, Dr. Wahyu Firmansyah. Monggo, dokter. Baik, terima kasih Dokter Andreas. Ini ceritanya pergantian shift ya dok ya. Benar banget, dok. Pergantian Saya mau shift tutup dulu, dok. sekarang. Karena Dokter Andreas istirahat dulu, sekarang gantian saya yang jaga ini. Oke, baik teman-teman. Kita baca ya skenario yang kedua ini. Laki-laki 60 tahun datang ke IGD rumah sakit diantar keluarganya dengan keluhan sesak sejak 3 minggu. Sesak memberat hari ini disertai kedua kaki bengkak sejak 3 bulan. Sesak timbul saat berjalan jauh dan naik turun tangga. Selain itu, pasien juga mengeluh sering terbangun saat malam hari karena dada terasa sesak. Nyeri dada saat ini disangkal, demam disangkal. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus, rutin berobat ke dokter di RSUD. Namun, pasien menghentikan sendiri pengobatannya sejak 3 bulan lalu dan berobat ke pengobatan herbal di dekat rumah. Jadi lebih memilih pengobatan alternatif ini, dok. Riwayat pengobatan sebelumnya mendapatkan obat bisoprolol, furosemid, metformin, dan juga glibenclamide. Nah, oke, dari skenario ini kira-kira arahnya kemana ya teman-teman ya? Mungkin sudah pada menduga-duga ini arahnya sesaknya ini sesak gara-gara jantung kah atau gara-gara paru kah? Seperti itu ya Dokter Andres ya mungkin ya. Benar banget, dokter. Baik, kita langsung saja kita sudah anamnesis langsung minta tolong ke Mas Mbak perawatnya, minta tolong untuk dilakukan eh, TTV pemeriksaan tanda-tanda vital. Waktu habis di TTV, ini langsung bikin melek kayaknya dokter. Dokter jaganya langsung melek ini dokter, ngelihat TTV-nya. Ternyata didapatkan tensinya 90/60 mm eraksa. Nadinya 115 kali. Wah, udah takikardi nih dok. Kemudian RR-nya 28 kali per menit. Udah takipnu juga. Udah ada hipotensi, takikardi, takipnu. Suhunya masih aman 36,2. Saturasinya 90% room air. Jadi udah ada hipoksemia juga. Waduh, kalau melihat TTV kayak gini mungkin udah deg-degan langsung ini ya yang dokter jaganya ya. Langsung masuk triase merah ini ya dokter Andras ya. Pasiennya ya. Benar nih, langsung nih. Triase merah. Baik, selanjutnya dari status gizi pasien ternyata obesitas tingkat 1. Baik. Ini dia tadi kasusnya obesitas terus ini ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data dari tanda-tanda vital, kita sebagai dokter umum langsung melakukan pemeriksaan fisik. Didapatkan untuk bal leher, didapatkan DIPSNU. Kemudian ada peningkatan JVP. Waduh, arahnya ke arah mana ini ya teman-teman? Mungkin sudah pada nebak ke arah mana. Kemudian untuk dari pemeriksaan paru-parunya, inspeksi dalam batas normal, palpasi dalam batas normal, perkusi juga dalam batas normal. Waktu auskultasi paru-paru ternyata didapatkan rongki halus di kedua basal paru. Arahnya ke arah mana ini ya kita teman-teman ya? Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan jantung untuk inspeksi normochest, trill negatif, palpasi ictus cordis teraba, kemudian pada perkusinya batas jantung kanan di parasternal line dextra ICS-4 dan kiri di ICS-5 anterior axilla sinistra. Nah, ini kalau saya ingat waktu koas dulu, ini disuruh kira-kira udah kardiomegali atau belum ini ya kira-kira teman-teman ya. Nah, kemudian dari auskultasi jantung S1 S2 tunggal dan didapatkan murmur sistolik di APEC. Wah, ini kasusnya kayaknya lebih heboh ini Dokter Andreas dari skenario 1 ini mungkin ya. Benar banget. Lebih gawat ini, dok.
Ih. Kemudian dari pemeriksaan abdomen dalam batas normal, tidak ada masalah. Ini udah pusing ini dokternya ini. Kemudian dari status generalis ekstremitas, akral dingin di semua ekstremitas. CRT-nya lebih dari 2 detik di semua ekstremitas dan juga ada pitting odem. Kemudian kekuatan motoriknya 5 di semua ekstremitas. Ditemukan masalah ya di tiap slide-nya ya. Nah, kemudian saya sebagai dokter jantung minta Mbak Masnya, Mbak minta tolong dilakukan ECG. Nah, dari ECG-nya ini muncullah gambaran seperti ini. Ini apa ya kira-kira ya? Udah panik duluan anamnesisnya kayak gitu, ECG-nya juga kayak gini. Kira-kira apa ini dokter Andres ya kira-kira ya? Kayaknya saya juga butuh bantuan dari audiens. Nanti saya akan buat polling, nanti teman-teman bantu ya. Saya ini call for help buat teman-teman. Misalnya kan gitu ya, kalau awal-awal jaga itu, kalau bingung kan langsung chat di grup. Tanya, kira-kira apa ini ya, Rek? Ya gitu ya biasanya. Kalau nggak Waktu biasanya awal googling dok, biasanya dok, langsung googling ya, langsung googling di meja IGD. lebih cepat. Itu Oke, gambarannya kayaknya khas dok, yang nabrak-nabrak itu dulu kayaknya khas dokter Abraham pernah khas ya. ngajar. Biasanya diulang-ulang tuh sama Dokter Abraham waktu Iya. kelas itu ya. Nah, langsung aja aku minta bantuan teman-teman ya ini ya. Apakah gambaran ECG pada pemeriksaan tersebut? Minta tolong dibantu ya teman-teman. Kira-kira apa ini gambarannya ya? Apakah sudah terlihat? Wah, ada yang jawab LVH, ada yang ST depresi, ada yang jawab T inversi, ada yang R right ventricular hypertrophy. Kalau ini kayaknya nggak kompak dok. Kalau yang skenario satu tadi kompak milihnya. Kalau ini kok macam-macam milihnya ya. Terjadi perbedaan pendapat ini dokter. Ini semua jawaban Oke. ada yang milih ya dok. Adil ini dok. Iya. Kalau tadi kan ada beberapa opsi yang nggak dipilih kan. Kalau ini dipilih semuanya. Oke, kita stop aja dulu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, oke. Selanjutnya, nah, kemudian saya minta segera dilakukan, ayo dicek foto rongsen. Kemudian muncullah foto rongsennya kayak gini. Tambah panik lagi nih dokter IGD-nya ini. Waduh, berarti ada masalah terus ini pasiennya ya mulai dari awal datang sampai pemeriksaan penunjang. Kira-kira apa ini ya teman-teman ya untuk pemeriksaan foto rongsennya. Khas ini gambarannya ya mungkin teman-teman ya. Agak sedikit rancu juga. Baik, udah ECG, udah toraks, kemudian kita citokan labnya. Bilang ke lab, dicitokan Pak, penting. Pasiennya urgent, pasien P1. Nah, ternyata dari pemeriksaan laboratorium, kita lakukan pemeriksaan dasar dulu. Dari GDA-nya ternyata sudah meningkat ya. Soalnya pasiennya juga ternyata tadi memang ada memiliki riwayat diabetes mellitus. Kemudian kreatininnya juga meningkat. Waduh. Kalau dari SE-nya tidak ada masalah, dari DL-nya juga tidak ada masalah. Semakin complicated ini masalahnya ya teman-teman ya. Oke, nah dari sudah anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang mulai dari ECG, toraks, kemudian ada lab dasar. Nah, kira-kira ini arahnya kemana ya pasien ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang bikin pilihan soalnya juga bingung juga ini dok. Banyak sekali ini pilihannya ini dok. Jadi diagnosisnya lengkap ini mulai dari awal sampai akhir ini. Ayo teman-teman dibaca dulu. Saya minta bantuannya sekarang. Kira-kira ini arahnya kemana ya pasien ini ya? Hmm, oh, yang pollingnya enggak bisa. Mungkin teman-teman bisa chat di grup. Bisa chat di grup. Kira-kira apa ini jawabannya? Ayo silahkan di chat di grup. Jawabannya A, B, C, atau D ya kira-kira ya.
Atau di kolom chat Zoom aja, dokter. Iya, di kolom chat Zoom. Nah, Nah, ada yang pakai tanda tanya itu. D. berarti dia Ya, juga nggak yakin ini juga ya berarti ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab D, dari labnya ada kan yang jawab kayaknya E. pasti bermasalah tuh, dok. Nah, tinggal dibedakan itu AKI atau CKD, dok ya. Iya, kira-kira. Nah, itu biar nanti kita langsung konsul aja dokter. Iya, Kalau kayak gitu lihat ya, Dok. lihat HB-nya sih normal tadi, dok, HB-nya, dok. Berarti nggak ada tanda-tanda kronisitas ya dok ya berarti ya. Iya, Kalau HB-nya menurut saya. normal kan. Ada yang jawab A juga dok. Berarti ini kalau skenario 2 ini muncul perbedaan pendapat yang cukup banyak ya. Mulai dari gambaran ECG, pilihan jawabannya. Ada yang jawab B. Ya, ini yang Bima Cahaya Putra ini lagi isyip ini menjawab B. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita sudah lah, nggak apa-apa lah kita berbeda pendapat untuk asesmen pada skenario kedua. Kita langsung ke tata laksananya. Ini kan kalau ini kan ada HHD, shock kardiogenik, akut kidney injury, HT stage 1, DM tipe 2. Kalau yang kedua ada CHF juga, ada shock kardiogenik juga. Tapi kayaknya sepakat semua ya dok ya, kalau ininya shocknya mengarah ke kardiogenik ya dokter ya. Bener banget, dok. Sepakat semuanya. Tadi dokter Abraham bilang kalau mortalitasnya 80% pasien ini ya. Kalau yang kardiogenik ya. Oke. Sudah jawabannya banyak yang masih menebak-nebak. Kita langsung ke tata laksananya kira-kira teman-teman. Nah, kalau ini pollingnya bisa. Nah, kira-kira apa ya tata laksananya ya pada pasien kali ini ya? Eh, Kalau yang soal tadi banyak yang langsung klik dong. Kalau ini masih baca-baca dulu Iya, dong. bener Dia banget. bingung mau di loading atau pasang vasopresor atau gimana ini. Iya ya, dok. Seingat saya apapun masalahnya kan tetap ABCD dulu, dok ya. Iya. Oh, ada yang langsung dok, ada yang loading kristaloid 35 cc, ada yang 20 cc, ada yang main aman pakai dopamin pump, ada yang pump epinefrin. Skenario kali ini mungkin cukup challenging ya untuk semua peserta ya saat ini ya. Iya, dosisnya juga itu yang bikin agak mikir ya, dok. Agak mikir juga. Kita kasih waktu ekstra ya dok ya, supaya mungkin teman-teman Boleh, yang lain boleh. juga bisa menjawab. Baru baru 20% ini dok yang jawab, yang lain belum ini. Nggak apa-apa teman-teman. Kalau salah nggak dimarahin dokter Abraham, tenang aja. Soalnya ini kan simulasi ya. 21%. Apa kira-kira ini ya? Ini kan harusnya dikategorikan ada yang wet atau dry, Nah, ada cold atau ada warm. ada algoritmanya ya dokter ya. Iya. Kira-kira Sekilas tadi ini yang kayaknya kan apa? jelas cold ya, dok ya. Ini termasuk yang Iya, cold dan kayaknya wet. wet and cold ya, ya berarti ya benar ya dok ya. Benar. Kalau wet and cold kira-kira masuk algoritma yang mana ya teman-teman ya? Ada yang kebanyakan sih mayoritas pilih yang C ya dok ya. Jadi mereka nggak main loading. Ada beberapa juga yang lebih agresif, ada yang loading sampai 20 cc dan lain sebagainya. Oke, sepertinya cukup ya. Nanti biar langsung sambil kita menghemat waktu biar dijelaskan sama Dr. Abraham. Baik, selanjutnya sudah kita lakukan tata laksana. Ini juga kita mungkin teman-teman masih bingung juga. Diagnosisnya apa ini, mengarah ke arah mana? Kemudian tata laksana juga masih bingung. Nah, karena memang yang skenario 2 ini sengaja dibuat cukup complicated ya dokter ya, supaya melek semuanya pesertanya ya. Mungkin kalau yang awal-awal mungkin masih bisa ditebak arahnya kemana, tapi yang skenario 2 ini dibuat lebih challenging, lebih membingungkan juga. Jadi kira-kira mana yang bisa dilakukan oleh dokter umum seperti itu. Oke, nah daripada kita bingung-bingung, langsung saja kita konsul DPJP andalan kita semuanya. Baik, Dokter Abraham, mohon advisnya dokter untuk skenario ini. Ya, kembali ke awal skenario. Nah, nah ini dari awal sudah bisa ditebak ya, sudah ada penuh-penuh ya, malah sudah terjawab semua, ada 3 penuh itu ya kan. Saya pernah
Kalau sesak cari N3 penuh ya. Dyspnea on effort, paroxysmal nocturnal dyspnea, terus ortopnea ya. Iya. Jadi sudah sudah tertebak ini sebenarnya ya. Jadi sudah ada dyspnea on effort, malah sudah ada tambahan ada kakinya bengkak ya. Jadi kalau dilihat ini sudah gagal jantung kalau dari kanan kirinya ya udah dua-duanya ini ya. Hmm. Jadi penyebab juga kadang-kadang sudah mulai tertebak juga. Di sini ada hipertensi, bisa karena HHF ya. Oh, ada diabetes ternyata ya. Ya. Diabetes kok gagal jantung, jangan-jangan ya. Kita harus harus ini, jangan-jangan apalagi nanti ya. Kan pasti akan kita cari kan. Kalau jantungnya besar, jangan-jangan kardiomiopati ya. Kan saya sering ini, diabetes, jantungnya gede. Nah, awas kardiomiopati. Nanti konfirmasinya dengan eko nanti ya. Jangan-jangan itu ya. Itu. Jadi ini sudah dari awal sudah kelihatan ini. Apalagi ono riwayatnya sebenarnya sebelumnya kayaknya dia sudah terkontrol ini mungkin ya berobatnya lama. Tapi kok ya mungkin kan banyak ini orang Indonesia itu gini. Oh, cok ngombe obat kimia konku, wah, ginjalmu rusak. Ya, ginjalmu rusak ini ya. Memang obat itu kan seperti pisau bermata dua ya. Kalau ininya bagus ya kita buat miris bener. Ini enggak ya kena dewe ya. Mata yang keduanya itu set kena sendiri ya. Makanya itu ada 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 terapi tapi ada juga nanti kita lihat komplikasinya apa atau efek sampingnya obat apa ya kita evaluasi ya. Nah, sebenarnya dia sebelumnya sudah terkontrol bagus dengan bisoprolol, furosemid, nitrogliserin, diabetesnya dapat metformin, gligapanid ya. Cuma tiga bulan sudah mulai stop ya kacau lagi ya. Coba next slide. Ya, jadi sudah arah-arahnya sudah kongestif ya. Nah, ternyata dari tanda vitalnya ada hipotensi, ada takikardi, ya, saturasinya sudah mulai turun, terus tadi pemeriksaan astralnya dingin, ini sudah mulai ada tanda-tanda shock ya. Jadi kita sudah dapat clue, oh ada gagal jantung dengan shock kardiogen ya. Dan sudah mulai kok tadi ya sesak 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 itu berarti tanda-tanda kiri ya, tanda gejala gejala jantung kiri ya. Saturasinya hati-hati, saturasinya sudah turun ya. Yang tadi saya bilang tadi itu loh ya. Kalau saturasi sudah turun segera berikan karena RW breathingnya sudah terganggu ya. Jadi ABC itu sesuai dengan tingkatan cepat mati nih ya. RW itu cepat mati. Jadi kalau ada misalnya RW terganggu, misalnya kelelakan pentol, ya, ke siapa namanya sing di depan RSI itu ya Cak Gepeng ya. Ono ini kamu orang tiga ya tuku Cak Gepeng ya. Ada yang sudah gak tahan nih dimakan duluan ya. Ambil jalan makan ya. Jual langsung megap-megap biru cyanosis segera ya. Itu nomor siji tuh mati nih ya. RW katanya ya. Kemudian B breathing ya. Kalau ini pasti akhirnya bagus kan nggak ada apa-apa tuh orangnya. Gagal jantung breathingnya tapi ya ya arahnya gagal jantung kiri. Oh, paru-paru nih pasti breathingnya terganggu pertukaran oksigennya, coba paru-parunya penuh air ya. Itu. Jadi breathingnya akan terganggu. Ya. Next slide. Ya, sudah ada congestive heart failure, ada shock kardiogenik, ya. Ada gangguan di paru-paru, jangan-jangan arahnya ke alo atau impending alo ya. Ini itu kelihatan ya. DVD meningkat dan jalan tanpa dispnunya ya. Terus itu ronkinya ya. Nah, ini arah-arah halo ini sudah ya. Itu. Terus next slide. Nah, pada pemeriksaan jantung ternyata jantungnya gede ya, anterior aksila kiri ya. Kan sudah geser
itu ininya, batas jantungnya ya. Nggak usah ditorek aja sudah. Wis, sih kardiomegali ini ya. Nah, nah, ternyata kok ada murmur juga ya. Loh, hati-hati ada diabetes, ada murmur ya, jantungnya gede ya. Yang saya tadi awal bilang tadi itu, jangan-jangan kardiomiopati ya. Tapi kita nggak bisa diagnosa langsung kalau dari ini. Nanti kita planning diagnosis untuk eko ya. Gold standarnya nanti di eko nanti ya. Tapi ini sudah jelas ini kan mitral regurgitasi ya. Murmur sistolik apek ya. Itu. Mitral regurgitasi. Abdomennya masih aman ya. Pembesaran hepar belum, asites nggak ada ya. Next slide. Nah, kerali dingin ya, ada edema ya. Jadi ini kemudian kanan kiri ya, congestive heart failure ini ya. Kalau di kriteria Forrester sudah kelihatan eh, paling jelek sendiri, paling kanan bawah ya. Kalau kanan wet, bawah cold ya. Sudah wet, cold lagi ya. Jelek ini prognosisnya. Next slide. Nah, EKG ini apa lagi ya. Eh, Kalau ada yang bingung, nah kadang-kadang bingung, ini melu iskemik apa melu LVH, kan bingung tau ya. Kamu lihat aja kriteria voltasenya ya. Nah, ini kelihatan nih kriteria voltasenya dari V2 aja sudah lebih dari 25 ya. Terus dari V6 1 2 3 4. Nah, lebih dari 25 juga ya. Itu kriteria voltasenya memenuhi. Apalagi kalau di jumlah, wes lebih dari 35 deh ya. Kriteria saya mencukupi, ada strain pattern kalau itu ya. Ada strain pattern ya. QRS-nya sudah mulai agak lebar. Itu kan nilainya dari kita tambah besar ya. AAKI enggak? Oh, enggak kelihatan ya. Itu. Ya, jadi ini gambaran LVH ini ya. LVH sekali ya. LVH sekali. Next slide. Nah, begitu di foto kelihatan ya. Oh, jantungnya sampai besar ya. Ya, malah hampir-hampir mirip Erlenmeyer shape. Apa kalau Erlenmeyer shape? Temponate ya. Diffusi perikat atau temponate ya. Ya, temponate kita kan ada tanda sesak, ada tinggal kamu pemeriksaan fisiknya ada gagal apa suara jantung menjauh enggak gitu. Oh, suara jantung menjauh, oh JVP-nya meningkat, sama kan itu miripnya itu. Cuma biasanya kalau temponate efusi perikat yang sampai siluetnya kelihatan, ini siluetnya ini jadi kayak ini jantungnya penuh, ini jantung semua ya. Jadi ada kadang dua batas gitu ya, batasnya yang masih agak tipis, setelah itu ada tebel ya. Itu biasanya siluetnya kelihatan, siluetnya efusinya itu ya. Tapi tetap nanti jawabannya ini berarti di eko ya. Itu kode sekali gini ya. Kemungkinan kita sudah arah-arah, kita kita setiap kita ada data itu kan kita oh kira-kira ini, kira-kira ini, kira-kira ini ya. Next slide. Nah, pemeriksaan fisiknya. Waduh, GDA-nya sih tinggi ya. Berarti nggak terkontrol dengan obat herbal ya. Nggak terkontrol dengan obat herbal ya. Kreatinnya sudah meningkat ya. Ini aki opo CKD apa ACKD ya. Nah, kamu lihat tanda-tandanya aja. Kalau CKD HB-nya, tanda-tanda kronisitasnya ada nggak? Oh, HB-nya turun, tensinya naik, eh, eh, pertama kreatininnya ya, kreatinin, CFR-nya turun ya. Tuh. Nah, ini kok arah-arahnya kok arah-arah masih akut kidney injury ya. Tapi kalau kamu tetap kamu curiga ini jangan-jangan bisa CKD karena lama juga ya. Nanti gimana? Nanti kalau sudah stabil benar, baseline-nya kreatinin berapa? Kalau ternyata tetap aja masih tinggi ya, misalnya sudah turun kok, tapi 1,8 ya, ya bisa aja CKD ya. Ya. Next slide. Nah, tinggal kita kumpulkan diagnosisnya tadi ya. Ada congestive heart failure,
ada shock kardiogenik, ada acute kidney injury, eh, ini yang mana? Yang B Ada ada ya? Ada eh, kardiomyopatinya juga. B. Tapi kok ada hipertensi set 1 yang B-nya? Oh iya, Set tipe berarti 1, dokter. bukan set 1 berarti. Diabetes, ya hiperglikemi. Bukan, nggak ada HD-nya. Nggak ketemu ini berarti jawaban ini. Berarti bingung Ya Pak, semuanya dokter ini. berarti paling cocok B ya. Tapi hipertensi set 1-nya hilangi. Ya, Iya, ya siap. boleh. Tapi kardiomiopatinya belum jadi diagnosis, masih suspek. Ya, tadi kan hati-hati kalau ada diabetes, tahu-tahu kok jantungnya gede, ya itu mostly kardiomiopati lama, diabetes lama. Ya, betul. Next slide. Tata laksana awal, ya. Ini sudah shock kardiogenik. Jadi paling gampang kalau untuk klinis, kamu pakai Forester. Ya, Forester itu yang kita bagi wet sama wet dry dan warm cold. Ya, yang kanan itu ke arah warm cold, bawah cold, yang kanan wet. Ya, gitu. Jadi ini paling kanan, paling bawah. Ya, itu. Tata laksananya gimana? Ya gimana yang dipikir cold-nya dulu ya, cold-nya supaya jadi wet ya. Artinya apa? Perfusinya dulu ya. Tensinya yang rendah kita naikkan dulu. Pakai apa? Karena ini shock kardiogenik. Ya algoritma jangan pakai apa-apa ya, pakai inotropik cumaan ya. Ini. Jadi yang paling ini ya inotropik. Inotropik apa ya? Itu C itu ya. Dopamin dulu ya. eh, Dopamin kamu mulai langsung aja, jangan ragu-ragu. Mulai 5 mikro, ya. Begitu nanti sudah hangat, ya. Hangat itu berarti naik ke yang kanan, tapi masih wet kan, ya. Gimana supaya nggak jadi wet? Ya keluarkan airnya, pakai diuretik. Diuretik ya pakai diuretik yang kuat, ya. Golongan furosemid. Adanya masih itu kalau Indonesia, masih furosemid andalanya, ya. Itu supaya nanti jadi ke paling kiri atas ya, sudah gagal jantung yang sudah warm tapi sudah dry ya. Jadi itu dulu. Jadi prinsipnya jangan mikir wetnya dulu, biarin basah dulu tapi perfusinya baik dulu ya. Inotropik ya. Begitu tensinya sudah mulai baik, masukkan apa? Geser ke keringkan ya. Itu jadi prinsipnya itu ya. Kalau tensinya dhuwur ngono enak paling gampang ya. Kalau tensinya tinggi ya, sudah tinggal langsung keringkan aja. Preload, afterloadnya dimainkan ya. Tuh. Kalau ini agak hati-hati karena ada shocknya ya. Shocknya dibikin nggak shock dulu pakai ini. Pilihan inotropik apa? Itu masuk kamu lihat algoritma shock ya. Lihat MAP-nya itu ya. Oh, pakai dobutamin, apa pakai dopamin, atau pakai norepinephrine ya. Kamu lihat algoritma shock itu ya. Kalau saya nggak salah slide-nya determinan nanti kamu lihat lagi untuk shocknya ya. Itu ya. Jadi itu dipakai dari pilihannya. Dok, boleh nggak kamu kombinasi? Boleh. Misalnya kamu sudah pakai dopamin 10. Lah tensi ini masih misalnya tensi awalnya 70 ya. 70 pakai norepinephrine kan sudah. Norepinephrine-nya sudah mulai 250. Apa tak tinggikan apa ini ya. Boleh kamu tambahi dobutamin atau dopamin terserah ya. Eh, ada apa? Misalnya kamu pakai dobutamin ya, pakai 5 mikro langsung ya. Pakai 5 mikro langsung, naikkan. Jangan naik, jangan jangan besoknya naik enggak ya. Di UGD itu kamu lihat setengah jam 1 jam responnya gimana ya. Naik tapi cuma sedikit, naikkan dosisnya. 5, 7, 10 gitu ya, 15 gitu ya. Ya, jadi jangan ragu-ragu ya. GPL ya gitu. Jadi jangan nunggu kadang-kadang moro-moro konsul
eh, apa itu konsulenmu, kamu konsul, teleponnya nggak bisa diangkat-angkat, jangan dibiarkan ya. Langsung Mbak pasang, misalnya tensinya 70, pasang norepinephrine mulai 50 nano Mbak. Nanti kamu telepon 15 menit kok nggak disuruh angkat-angkat ya. Ya, bisa juga jangan-jangan ya konsulen kan manusia, moro-moro habis nangani pasien mulai jam 10 rakyat turu kadang-kadang nggak kerungu ya. HP saya itu tak kalau tidur di sebelah telinga saya ya. Ya kadang-kadang nih capek bablas itu nggak kerungu ya. Apalagi jam 12 jam 1 itu injury time itu ya. Itu. Kadang-kadang sampai jam 10 masih tak kuat-kuat no itu. Ya 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 ya. Habis itu kelutuk guys. Itu ya. Ya juga. Jadi jangan kamu biarkan ya. Kamu kan anak bekal ya. Dan ini kompetensi 3B. 3B itu awakmu si iso lah emergensinya itu ya. Kalau shock itu ya emergensinya seperti itu. Shock apa dulu? Ya, ini jelas shock kardiogenik ya. Itu. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Kasih aja lihat algoritma shock ya. Oh, kalau 70 MAP-nya rendah ya. NE ya. Eh, mulai 50 nano, naikkan 100, naikkan 150. Aku 250 nano kok masih 90 aja ya kurang ya. Wes dopamin 5 atau dobutamin terserah ya. Boleh, jadi boleh dikombinasi antar inotropik itu ya. Kalau katanya sangat berisiko untuk aritmia. Ya iya memang ya. Inotropik itu berisiko untuk jadi aritmia ya. Tapi kalau belum keluar ya udah pakai aja ya. Kita kan nggak tahu nantinya ya. Gitu. Karena shock itu mortalitas tinggi ya. Udah shock halo lagi ya. Halo lagi ya. Itu. Ya, jadi itu inotropik setelah eh, UAM baru eh, diuretiknya masuk ya geser ke supaya dry ya supaya dry dikuras istilahnya ya bahasa-bahasa gampang ini oh dikuras pakai apa diuretik menguras ya itu ada yang Ini dokter, ditanyakan silakan. kadang ini dokter, kadang kita itu juga masih bimbang juga ya dokter. Pada pasien-pasien shock kardiogenik itu kadang kita perlu loading atau enggak loading dokter. Berarti cukup pakai vasopressor saja gitu dokter. Namanya algoritma shock ya kan kamu tentukan kalau shocknya hipovolemik ya volume yang kasih ya tapi memang ini kontroversi ya ada beberapa yang ngomong bahkan shock kardiogenik itu masih perlu loading juga dikit ya. Atau kalau kamu ragu-ragu ya, saya termasuk aliran yang kasih loading sedikit ya. Tapi saya nggak pernah loading di atas 500 ya. Ya, kalau itu ya eh, kasih aja 500 cc sambil kamu hati-hati ronkinya nambah nggak ya. Sudah ada ronki tapi shock juga ya. Itu ya. Saya aliran yang tak loading dikit ya. Gitu. Di Tapi kalau fluid challenge dek ya. iya sedikit tapi sambil di inotropik udah jelas kan itu. Bukan nunggu loading baru itu enggak ya Oh, ambil di inotropik ya jadi inotropik tapi ya memang beberapa pendapat ahli ada yang ngomong perlu di loading sedikit maksudnya saat itu posisi ininya kebanyakan eh, nggak ada isinya makanya diisi dulu supaya inotropiknya bekerja dengan bagus masuk ke jantung katanya gitu ya itu jadi banyak apa kontroversi tapi ya saya tidak menyalahkan satunya juga ya. Jadi tapi tetap inotropik jalan, nggak pakai nunggu gitu loh. Kalau mau ngeloading nggak pakai nunggu, sama kamu harus mengira-ngira ini round kini nambah nggak ya, gitu. Ya, kalau round kini nambah nambah ya stop aja langsung ya. Gitu. Begitu tensi bagus ya. Kan ini tadi basah ya sudah glukosemiknya dimulai. Jadi jangan loading 1 liter gitu lah kayak itu aja lah. Hipovolemik ya. Jadi intinya kalau suka diogenik kalau kamu ragu ya, udah inotropik itu sudah benar ya. Nggak pakai Iya, loading pun sudah benar ya. iya, siap, siap dokter. Eh, itu untuk diskusi kita yang skenario 2 kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke
diskusi dengan tanya jawab dengan Dr. Abraham. Silakan audiens yang mau bertanya, silakan bisa langsung on mic atau bisa mengetik di kolom chat. Nanti akan dipimpin langsung sama Dr. Andras. Saya kembalikan lagi ke Dr. Andras. Oke, terima kasih Dokter Wahyu. Yuk teman-teman yang mungkin ada punya pengalaman menangani pasien-pasien gawat daruratan SKA atau shock kardiogenik, mumpung ada beliau, Dokter Abraham, boleh tanya nih. Sambil nunggu, saya sendiri yang tanya, boleh dokter? Silakan. Ya. Kan banyak Pengalaman ini saya kasus-kasus itu, ini ya. kenapa dokter? Kasus-kasus model gini kan banyak. Nggih. Pengalaman saya pada saat isip dok di RSUD Saleh Probolinggo itu pasien shock kardiogenik sudah mendapatkan inotropik itu norepinya 200 nano, dopanya sampai 10 dok. Nah, kan kita tinggal tidur dokter. Jadi ada satu dokter definitif sama saya isipnya satu berdua aja dok. Terus kita tinggal tidur bareng-bareng. Terus dibangunkan perawat itu tensi pasien itu sudah hampir 180 dok. Dari awalnya shock sampai 180. Nah, waktu itu saya mau bangunkan dokter definitifnya itu nggak bisa dok kan karena pisah kamar. Nah jadi saya tuh bimbang dok, ini apakah bisa dipertahankan seperti ini atau gimana? Nah pada saat itu akhirnya saya coba turunkan dokter. Nah kok dilalah turunnya itu malah hampir ke shock lagi dokter. Nah itu yang saya masih bingung dok. Jadi tapering off-nya itu gimana dok kira-kira? Terus juga apa resikonya kalau kita mempertahankan tensinya kena intropik tinggi terus-terusan tuh dokter? Nah, sebenarnya impossible kalau shock tahu-tahu jadi 180. Ya. Jadi harus dicari, bener lah 180. Apa nggak mancetnya ke ini? Atau apa nggak pasiennya gelisah? Nah, kalau pasiennya gelisah, ya bener ini, tapi itu istilahnya fake hypertension ya. Itu. Jadi uh, uh, ini barusan ya ada yang dari rumah sakit juga, ya shock juga. Ya. Pasien tensinya sekarang sudah 160, Mas. Dok diturunkan Kak? Enggak. Ya. Jadi jangan dulu ya, jangan-jangan fake ini ya. Itu. Jadi kamu pastikan dulu apa bener lah ini. Kalau memang sudah bener ya, ya biarkan dulu aja. Ya. Nanti 2-3 jam evaluasi lagi. Ya. Kalau kalau ternyata memang masih dukur, masih tinggi baru memang turunkan ya pelan aja gitu ya. Atau kalau tinggi sekali ya, kalau memang tingginya naik ya, tinggi tapi stage 1 misalnya ya, 140, 150 nggak usah diturunkan kalau segitu ya. Biarin aja ya. Apa? Ya memang agak mengganggu tapi biarin dia habis itu juga kok, habis habis iskemi banyak itu karena apa? Shock itu kan aliran darahnya nggak bisa ini, habis iskemi banyak di organ mana-mana, biarin nggak apa-apa naik sedikit dulu ya. Jadi kalau cuma set 1 nggak usah diturunkan dulu. Kalau set 2 turunkan pelan-pelan, dikit aja. Misalnya kalau dopanya 10 ya, ya turunkan 7,5 dulu lah ya. 7,5 atau 7 ya gitu. Sambil evaluasinya jangan lama-lama, seperempat jam dilihat ulang ya. Gitu. Karena ada biasanya kalau gitu-gitu masuk monitor kan ya. Nah, monitornya itu suruh tensi kan bisa diatur itu. Seperempat jam, 15 menit sekali, setengah jam sekali ya. Ya, jangan jadi pastikan apa nggak fake ini ya. Nah, setelah kamu memang udah pasti. Kadang saya itu biasanya saya cek ulang kok. Saya apa? Kan kalau monitor yang ada yang lengkap itu kan sudah tinggal ditekan aja. Kan tekan ulang kok gitu ya. Kadang di ICU itu, dok 160. Penyetan lagi Mbak tensinya. Nah, saya mesti gitu. Ya, ternyata ingat, oh iya dok 130 lah, udah. Ya. Oh 140, biarin 140 nggak apa-apa. Ya. Gitu. Karena nggak mungkin habis shock tahu-tahu 180. Pasti ada something wrong gitu ya. Entah mancetnya itu terlalu terlalu ketat ya. Kalau tinggi kan terlalu ketat, jadi lebih tinggi kalau terlalu ketat. Ya, itu. Atau orangnya gelisah. Ya, pasien-pasien shock kan kali-kali gelisah toh. Ya, itu. Apa mana shock, halo bisa ya. Megap-megap lah itu. Ya, kondisi seperti itu nggak layak untuk dilakukan tensi. Ya, tensi awal boleh lah ya. Tapi untuk evaluasi yang benar, nunggu dia tenang dulu ya. Oksigennya, ya, saturasi. Sama kamu lihat eh, ini heart rate-nya ya. Tadi heart rate-nya 90 kok tahu-tahu 140 ya memang tensinya bisa tinggi ya. Kita tinggal evaluasi kenapa ini ya. Gitu. Oh, habis tadi beradi misalnya
Kamu masukkan SA 4 ampul ya sesuai algoritma itu ya. Algoritmanya Radikadi. Tahu-tahu jadi 140, tensinya jadi ini ya benar gitu ya. Nanti kita lihat aja sampai stabil ya. Ini berapa tensi ulang. Kalau memang oh 2-3 jam kok ini ya sudah memang turunkan aja tapi pelan aja ya. Memang seperti itu. Kadang-kadang kok tahu-tahu tinggi sekali itu ya. Kadang-kadang fake kok. Kadang-kadang habis teknis 180. Mbak ulangi Mbak, ICU kan enak itu. Saya bisa apa, saya suruh ulang. Cek ulang tensinya, tinggal ditekan monitornya, diklik gitu aja. Nanti sendiri pasiennya di sana Ibu ya. Gitu tadi. Hati-hati itu ya. Jangan buru-buru. Ya. Baik, dokter. Apalagi Jadi, pasien usia usia tua itu nggak boleh buru-buru. Biarin deh 150, biarin dulu deh. Ya. baik, Ada lagi dokter. yang ditanyakan, silakan. Monggo teman-teman ada yang mau bertanya langsung nomik atau bertanya di kolom chat boleh. Izin Dokter Andreas membacakan pertanyaan. Ini ada yang tanya dokter terkait dengan skenario yang 2 tadi kan ada gangguan pada fungsi ginjalnya. Nah, itu apakah termasuk dari sindroma kardiorenal dokter dan bagaimana penanganan awal pada kasus tersebut dokter? Ya, coy wis luwih akeh ya. Jadi memang jantung, ginjal itu punya aksis ya, aksis yang saling mempengaruhi. Ya. Eh, Ginjal terganggu, jantung terganggu banyak ya. Pasien CTKD itu 50%-nya akan terjadi hipertrofi, ventricle hypertrophy ya. Termasuk pasien jantung, gagal jantung, SKA, kreatinnya tinggi-tinggi ya. Itu ada 5 tipe namanya cardiorenal syndrome ya. Kalau ini karena kondisi akut dan acute kidney injury ya, dia masuk tipe 1 ya. Tata laksananya apa untuk acute kidney injury-nya atau cardiorenal tipe 1 ini? Ya karena penyebabnya di jantung ya akut akut heart failure-nya ini kan masuk akut heart failure ya. Akut heart failure, ada shock kardiogenik itu masuk akut heart failure, ada alonya juga akut heart failure juga ya. Itu dari akut heart failure-nya diperbaiki. Ya. Nanti kita evaluasi 3 hari, 4 hari kita evaluasi eh, apa fungsi ginjalnya kita cek ulang. Oh mulai membaik ya sudah. Ya. Karena eh, ginjal itu biasanya terkait dengan penyebabnya apa ya. Ya kalau ini kardiorenal ya kita jantungnya ini sama. Jangan lupa, oh jangan-jangan bisa CKD juga bisa kan dia punya diabetes. Ya jangan-jangan DKD, diabetic kidney disease ya. Ya. Ya, jadi tata laksananya apa? Ya diabetes tadi gimana diperbaiki ya. Ya, diregulasi gula darahnya ya, gitu. Kalau sudah kondisi akut, regulasi gula darah ini sudah bukan pakai tablet lagi kalau diabetes, pakai insulin ya. Biasanya saya sama dokter Dani itu sudah sefrekuensi, sudah tahu saya maunya itu konsul diabetesnya ini mau langsung pakai insulin biasanya. Ya. Kalau kondisi akut ya. Nanti kalau sudah dipoli ya insulin kan bisa diajarkan untuk menyuntik sendiri pakai insulin nanti dipoli oh bagus 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 baru boleh diganti untuk supaya ini kalau sudah akutnya sudah teratasi ya. SKA itu akut kalau ada diabetes insulin terbaiknya 2, itu ya oh turun kok tapi masih 1,8 terus 2 bulan lagi 3 bulan lagi masih segitu oh berarti ada diabetes kidney disease mungkin ya, ya. Ada lagi silakan ini SKA apa eh, apa, stable ya atau cuma PJK biasa itu atau stable angina ya penting itu ya karena kalau SKA nggak ada SKA yang ringan ya. Oh ringan oh, nggak ada ya semua karena SKA itu proses sekarang
UA ya. Saat ini di UGD UA ya. Tapi itu prosesnya berjalan itu ya. Kan ruptur plak. Ruptur plak trombosis. Trombosisnya akan berjalan ya. Berhenti atau berjalan ya. Oh, kalau berhenti ya sudah dia selesai di UA saja. Kalau berjalan kita kan nggak tahu nantinya gimana. Meskipun kita loading ya. Makanya kadang-kadang di IGD itu kita menemukan dok tadi UA kok sekarang jadi STEMI. Ya bisa saja karena prosesnya berjalan ya. Dalam 2 jam setengah jam ini trombosis terus terus buntu. Jadi STEMI. Jadi waktu digelendeng ke ICU, di ICU jadi STEMI. Nyerinya kok bertambah, ini di kaki loh kok STEMI. Ya, itu. Jadi eh, tentukan dulu ini SKA. Kalau SKA wajib MRS ya. Itu. Tata laksana kalau STEMI revaskularisasi tetap primary PCI ya. Jadi tinggal kita lihat bisa nggak rumah sakit kita. Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa 2 jam bisa nggak ke tempat yang bisa cat lab ya. Tadi yang jadi kenali sekitarmu. Situ Bondo bisa ya. Wahyu di situ Bondo kan ya. Situ Bondo bisa ya. Gitu. Itu. Kalau nggak salah dokter dokter siapa? Aryadi, Dok. Bondo itu Dokter dokter Aryadi. Adi itu udah bisa kan di situ cat lab ya? Di Jember, Dok, bisanya, Dok, cat lab-nya. Oh Jember ya. Iya, Atau kejauhan ke Jember, nggak ke itu. Bondowoso. Probolinggo ya. Oh iya, Probolinggo. Oh Bondowoso juga bisa. Bondowoso bisa, bisa. Dok. Bondowoso dokter Yudi bisa. Bondowoso dokter Yudi, Probolinggo dokter Tri laki-laki itu. Tri siapa sih? Laki-laki ya, gak gemuk gitu ya. Bisa di situ ya. Jadi kirimnya ya, jadi kamu kenali medanmu ya. Gitu. Ke sana kira-kira 2 jam nggak? Kalau lebih dari 2 jam, ya jangan dikirim dengan kosongan, trombolitikan. Kamu trombolitik, revaskularisasi pakai trombolitik. Yang paling umum streptokinase baru kirim sana. Ya, itu. Jadi itu yang penekanannya untuk SKA. Ya. Terus kemudian kardiogenik, apalagi dengan shock. Ya, ada jadi saya baca pertanyaan, dok, shock tensinya 100, tapi gagal jantung. Apa gagal jantung kok ini pre-shock apa 100 gitu ya. Kalau belum ada tanda-tanda shock, nggak takikardi, akralnya masih hangat, boleh nggak kasih SDN? Jangan khawatir, kasih ono aja ya. Kali ada tanda-tanda shock, ya jangan dulu kamu kasih ini ya. Jangan-jangan itu sudah takikardi, sudah keringat dingin, tensinya 100. Itu sudah kompensasi tubuh itu sudah shock ya atau pre-shock itu ya. Itu. Ya. Ya naikkan sedikit atau kasih aja dobutamin ya. Dobutamin 5 mikro habis itu baru kamu berani ngasih ISDN ya, dia shock ya. Atau kalau lagi basah ya furosemid masukkan ya. Kalau tensinya mepet dok, furosemid boleh masuk enggak? Misalnya 100 boleh kasihkan masuk. Bukan tambah turun tambah naik. Kenapa? Gagal jantungnya tambah hilang ya. Jadi jangan takut apa nanti keluar komunikasi ya. Kalau belum kasihkan dulu ya. Oh, belum keluar kok takut-takut ya. Sesuai, yang penting sesuai aja ya. Oh gagal jantung kok, ya aku mau preloadnya tak hilangin pakai furosemid. Oh ada ronki juga, ada edem tungkai ya. Tensinya 100 ya nggak apa-apa, nanti tambah naik itu ya. Kalau nanti turun ya sudah, berarti algoritmanya nambah, ada shock kardiogenik ya, tata laksana shock kardiogenik tadi ya. Tinggal pilih ya norepinefrin, dopamin atau dobutamin ya. Lihat tensinya, MAP-nya ya. Itu ya. Itu aja mungkin ya, cukup dari saya ya. Eh, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Itu mungkin di lain kesempatan kan ini muter terus tuh ya. Jantung, IPD, saraf kayak apa-apa nanti ketemu lagi ada kasus-kasus yang lain lagi ya. Silakan ya. Yang DM ya kalau pas itu tanya ya, silakan. Saya akan masuk terus ya. Poli tungguin selesai pasien, kamu tanya, oh bisa ya. PMR-mu bawaan, pasti nggak tanya, ini PMR ya. Ya supaya kita kupas pasien itu detail kayak gini ya. Ya. Kecuali kamu sudah hafal ya.
Lah ono sing pasien bawa cuma pasien 6 lho durung ngapal. Kayane piro? Kudu nyari. Ya. Jadi kita ngapal cara cerdas gitu loh ya kalau yang DMDM ya. Ngapal pasien itu cara cerdas ya. Oh, pasien diabetes masukkannya ke hiperglikemi. Pasti ada ditanya apa? Gulanya berapa sekarang? Ya. Kreatininnya berapa sekarang? Ya. Kan gitu. Kan nggak mungkin kamu diabetes, pasien diabetes itu ditanya SGBT, SGOT kan nggak toh ya. Gitu. Ngapalnya cara cerdas ya. Pasien SKA. Nah, pasti saya tanya ini SKA ya apa? Enzimi dok. Nah, enzimi kan dasar diagnosisnya enzim jantung. Troponinnya berapa? Nah, kan saya itu. Ya, jangan dihafal semua. Terus saya pasti tanya, ono kardiorenal sindrom nggak? Kreatinnya piro? Nah, iya. Punya diabetes nggak? Kalau nggak punya ya sudah, nggak punya kok dok. Nggak punya riwayat diabetes, GDA-nya 120 berapa? Pasti itu aja. EKG-nya apa? Pasti dong. Koroner kan nggak mungkin nggak ditanya EKG. Ya, torake ya apa? Gitu. Jadi kapalnya nggak banyak-banyak kan? Ya, pasien SKN STEMI, eh, eh, ada hipertensi, ya, tensi ini pasti ditanya. Ya, kan cuma kapalnya berapa? Nggak ada 10 poin kan? Ya, EKG ini apa? Karena STEMI tadi, troponine piro, ada kardiorenal itu enggak? Kreatinine piro, ya. Kalau ada diabetes, gulanya berapa? Itu dok. Kan nggak mungkin saya tanya trombosit. Ya, jangan dihafal semua lab itu. Ya, itu. Sama lapor ke DPJP ini juga yang to the point aja. Ya, yang normal-normal jangan dilaporkan. Misalnya kamu jaga UGD, kamu apa? Kamu lapor. DL-nya dok, limfosit, neutrofil, oh ngeluh ya. HP ikut trombo aja. Atau kalau bilang DL-nya normal, nah gitu. Apalagi malam-malam ya, itu. Ya, itu aja dari saya. Eh, Terima kasih. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Tentunya ini sangat bermanfaat buat kita semua, dokter. Sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya, paparan advice-nya siang hari ini, dokter. Kita doakan semoga Dr. Abraham selalu dalam kondisi sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, nggak terasa kita sudah hampir 2 jam bareng-bareng di acara Emergency Report episode pertama di Kardiologi Series. Kalau ada pertemuan, tentu saja pasti ada perpisahan. Jadi, saya selaku moderator dan juga Dr. Wahyu Firmansyah selaku komoderator memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada kesalahan di ucapan kami selama acara berlangsung. Setelah ini acara saya kembalikan kepada Saudara Bakti Wibowo selaku MC. Sampai jumpa lagi di seri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andras dan juga Dokter Wahyu. Dan tentunya terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita pada hari ini, Dokter Abraham. Luar biasa sekali ya dokter untuk diskusi kita pada hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan tentunya diskusi pada hari ini sangat luar biasa. Dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini dapat membawa berkah khususnya bagi narasumber dan tentunya bagi kita semua para peserta. Amin, amin ya robbal alamin. Baik hadirin seluruh peserta yang berbahagia, akhirnya pada saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ini tentunya di acara Emergency Report episode 1 dengan tema Kegawat Daruratan Kardiologi di Instalasi Gawat Darurat yang diselenggarakan oleh IKA, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke, baik hadirin seluruh peserta yang berbahagia, sebelum acara pada hari ini kita akhiri, di sini saya mau menyampaikan kabar baik, kabar bagus, kabar emas luar biasa dah pokoknya, yaitu Emergency Report episode 1 tidak berhenti sampai di sini. Loh, gimana maksudnya kok tidak berhenti? Ya, akan ada Emergency Report episode 2. Tentunya akan ada dengan tema yang berbeda. Kalau pada saat ini kita akan membahas mengenai kardiologi, di episode 2 kita akan membahas mengenai interna dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Dr. Dani Irawan, spesialis penyakit dalam Finasip. Jadi buat seluruh hadirin dan seluruh peserta yang belum bergabung, ayo silakan bergabung dan jangan lupa di follow Instagramnya, yaitu di ika.fkunusa. Pantengin terus Instagramnya dan ajak teman-teman semua untuk bergabung. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pendukung acara dan juga tentunya terima kasih kepada Dr. Abraham Ahmad Ali Firdaus, spesialis jantung dan pembuluh darah, Fellow of Indonesian Heart Association, Diploma Bioetik sebagai narasumber kita pada siang hari ini.
Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf dan mohon izin pamit undur diri. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya Bakti Wibowo. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.